selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Semua masih sehat? Masih semangat gak nih ikut IMPA minggu ini? Keren banget. Nah, hari ini Kak Vina mau ajakin adik-adik semua untuk IMPA kita sama-sama memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bangkit berdiri dulu nih adik-adik. Kita mau pemanasan dulu supaya kita makin semangat nih ibadahnya. Yuk adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita sama-sama mau nyanyi Kapalku miring hampir tenggelam. Tangannya dilebarin ya, terus kita nyanyi sama-sama. Ombaknya sangat besar, goyang kapalku. Kapalku miring hampir tenggelam. Lalu ku undang Yesus jadi kaptenku. Siap, gerak. Nah, lagu yang kedua kita mau nyanyi lagu K-A-S-I-H. Adik-adik tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Nyanyi yang semangat ya. Lagu yang ketiga kita mau nyanyi lagu Kedua Tanganku. Mana coba Kak Vina mau lihat nih, ada tangannya nggak? Tadi pagi lihat coba, tangannya masih lengkap nggak, ada dua? Oh, puji Tuhan masih ada dua nih, masih lengkap. Oke adik-adik, nah kita sambil mensyukuri berkat Tuhan, kita masih punya tangan yang lengkap. Kita mau nyanyi sama-sama. Kedua tanganku mempunyai jari. Ayo adik-adik kita nyanyi sama-sama. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita, seperti biasa nih kita mau nyanyi lagu Mars Pelkat PA. Masih bangkit berdiri ya adik-adik? Yuk kita sama-sama nyanyi Mars Pelkat PA.
adik-adik kita sudah memasuki ibadah kita, yuk adik-adik yang di rumah silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Terus jangan lupa siapin Alkitabnya sama Kidung Cerianya ya. Nah, sebelum kita mau berdoa nih, Kak Vina mau ajakin adik-adik semua mau nyanyi lagu pembukaan dulu nih dari Kidung Ceria 345, judulnya Oh Berkati Kami. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita, yuk sama-sama kita mendoakan ibadah kita ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau mau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, agar ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita. Adik-adik, dibuka Alkitabnya ya. Dari kitab Yesaya, pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-13. Yesaya 29, ayatnya yang ke-13. Baik adik-adik, kalau sudah dapat, kakak akan membacakannya ya. Oke, Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Vina mau ajakin adik-adik lagi nih buat nyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Yuk kita sama-sama nyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami semua bisa berkumpul untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir kami mendengarkan firman. Dan berkatilah kakak layan yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Jogi. Dan pada pagi hari ini kita akan membaca kitab kita yang terambil dari kitab Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 16. Kitab Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 16. Yuk, dibuka Alkitabnya ya. Sudah dapat ayat Alkitabnya? Yuk kita baca sama-sama. Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 16. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang.
umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata pada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lagi seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikian pembacaan Alkitab. Oke adik-adik, untuk tema IMPA kita pada pagi hari ini yaitu taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Dan tahukah adik-adik bahwa mencuci tangan merupakan tindakan kesehatan yang biasa dilakukan pada akhir abad ke-19 adik-adik. Lalu apa maksudnya ya membasuh tangan dalam bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini adik-adik? Bukan untuk kebersihan dari kuman kah? Adik-adik, zaman dahulu orang itu belum mengetahui tentang kuman, bakteri, dan virus adik-adik. Dan pada bacaan kita pada pagi hari ini mengenai orang-orang Farisi yang menegur murid-murid Tuhan Yesus yang makan dengan menggunakan tangan yang najis adik-adik. Itu tangan yang tidak dibasuh terlebih dahulu. Oke, sekarang Kak Yogi mau bertanya dulu nih. Arti dari najis itu apa sih adik-adik? Nah, najis itu adik-adik merupakan suatu yang menjijikan dan kotor bagi Tuhan adik-adik ya. Ingat ya. Dan pada umumnya orang yang dianggap najis itu bukan karena ada kuman dan bakteri ataupun penyakit adik-adik, tetapi karena dianggap tidak taat kepada Tuhan Yesus adik-adik. Ingat ya. Dan di sini adik-adik, orang-orang Farisi yang dijumpai oleh Tuhan Yesus ini memegang teguh dengan pemahaman mereka tentang najisan ini. Dan orang-orang Farisi ini menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang menjaga pemberlakuan hukum Taurat dan semua tradisi adik-adik. Lalu ketika mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus yang makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, mereka itu marah adik-adik. Bagi mereka, makanan yang disentuh oleh murid-murid Tuhan Yesus ini menjadi najis semua. Makanan itu nanti akan menajiskan orang-orang yang memakannya adik-adik. Oke adik-adik, di sini Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi tersebut. Tuhan Yesus tidak menyukai cara berpikir orang-orang Farisi itu. Orang-orang Farisi ini sangat kuat dan taat melakukan kebiasaan-kebiasaan, tetapi mereka malah membuat orang-orang lain harus dijauhi adik-adik. Dan Tuhan Yesus pun mengingatkan mereka bahwa karena pemikiran mereka yang tidak benar itu, maka orang tua pun sampai diabaikan. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus menggunakan contoh persembahan
dapat adik-adik lihat di ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Alangkah pandainya orang-orang Farisi ini karena mereka menganggap sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka mereka berpikir tidak masalah jika tidak ada biaya untuk merawat orang tua. Hah? Tidak masalah. Adik-adik, kita memang harus taat kepada Tuhan. Itu emang harus. Namun, kita tidak boleh membenci dan menjauhi orang lain, adik-adik. Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan itu seharusnya tidak dijauhi, adik-adik. Tapi didoakan dan dinasihati untuk kembali taat kepada Tuhan, adik-adik. Itu dia inti dari firman kita, adik-adik. Jadi, adik-adik, marilah kita selalu taat kepada Tuhan, dan marilah kita juga menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dengan mengasihi semua orang siapapun mereka, adik-adik ya. Jangan dijauhi, tapi kita harus didoakan, dinasihati supaya kembali ke dalam Tuhan Yesus, adik-adik. Oke, itu dia inti firman kita pada pagi hari ini, adik-adik ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan inti firman dari kakak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Oke, balik lagi sama Kak Niel. Saat ini kita akan melakukan aktivitas. Untuk kelas tanggung, Kak Niel udah nyiapin aktivitas yang seru nih. Tentu saja tidak ribet, jadi mudah banget dikerjain. Jadi, Kak Niel sudah nyiapin puzzle untuk kalian kerjakan. Nanti kalian bisa screenshot, lalu diisi puzzle-nya, lalu dikirim ke kakak layan di lingkungan kalian masing-masing. Dikerjain ya nanti ya, oke? Jadi nanti ada beberapa puzzle yang sudah Kak Niel siapkan, kalian tinggal kerjain aja. Jadi silahkan adik-adik menjawab dan pastikan adik-adik merhatikan firman yang diberikan. Siapa tahu jawabannya ada di firman yang diberikan oleh Kak Jogi, oke? Oke, siap kalau gitu. Itu aja aktivitasnya. Silahkan dicek ya gambar-gambar yang akan ditampilkan. Oke, selamat hari Minggu, bye-bye. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, buat merespon firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, Kak Vina mau ajakin adik-adik lagi buat nyanyi dari Kidung Ceria 140, judulnya Firman-Mu Pelita. Kami mengucap syukur karena kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir kami mendengarkan firman. Semoga apa yang kami dengar dapat kami pahami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, apapun kegiatan yang kami lakukan, ya Tuhan, lewat daring, ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dalam tugas maupun pembelajaran, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, ya Tuhan, untuk dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan, maupun di dalam rumah atau di luar rumah, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti info pada minggu ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu melindungi mereka dari segala macam penyakit yang mereka rasakan, ya Tuhan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, karena kami berterima kasih karena sampai hari ini Tuhan selalu memberikan kesehatan berlimpah untuk kami semua, ya Tuhan.
Dan juga kami berdoa untuk kakak layan perangkat PA ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai mereka dalam setiap apapun yang mereka lakukan dan pelayanan yang mereka lakukan untuk kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sudah saatnya kita memberikan persembahan kita hari ini. Nah, tata cara pemberian persembahan, adik-adik boleh kumpulkan atau gabungkan persembahan adik-adik ke persembahan papa mama adik-adik. Tapi jangan lupa nanti di amplopnya ditulis persembahan IMPA, tanggal berapa, terus jumlahnya berapa ya adik-adik. Nah, nanti boleh titip sama papa mama untuk ditaruh di kantor gereja. Oke deh. Sambil kita memberikan persembahan kita, sambil kita nyanyi yuk dari Kidung Ceria 356, Gubri Persembahan. Memberikan persembahan kita, saatnya kita doakan ya adik-adik. Yuk adik-adik lipat tangan, tutup matanya lagi, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, atas setiap berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Tadi kami juga telah memberikan persembahan yang kami sisihkan dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau mau berkati persembahan ini agar berguna untuk pelayanan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Baik adik-adik, pada hari ini kakak ingin menyampaikan warta pekat PA. Yang pertama, kakak ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik karena pada hari ini adik-adik telah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, tadi ada aktivitasnya, adik-adik jangan lupa ya dilaksanakan aktivitasnya. Kemudian memberikan hasilnya kepada kakak layarnya di lingkungannya masing-masing. Nah adik-adik, jangan lupa minggu depan kita masih juga melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, jadi tetap ikut ya ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan juga tadi adik-adik juga sudah memberikan persembahan. Nah adik-adik nanti bisa menggabungkan persembahannya itu dengan persembahan orang tua, misalnya dalam amplop, kemudian adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA tanggal berapa, kemudian jumlahnya berapa. Nah adik-adik, kakak ini juga menyampaikan kepada adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan adik-adik, tetap laksanakan protokol kesehatan dan juga tetap laksanakan juga program vaksin yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing supaya adik-adik harus dapat vaksin sampai 2 kali. Nah kalau misalnya nanti pada saat wabah COVID-19 ini sudah mereda, nah kalau nanti adik-adik juga sudah divaksin 2 kali juga, maka dari itu kita bisa tadi nanti di waktu ke depan kita bisa melaksanakan IMPA di gereja kembali. Nah adik-adik, sekian warta pekat saya dari kakak. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Terima kasih, dan memberkati. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Tapi sebelum menutup ibadah kita hari ini, Kak Vina mau ajakin lagi nih adik-adik buat nyanyi dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Yuk kita nyanyi sama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir pada ibadah hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.